Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara renungan singkat yang dibawakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah jangan takut, tetapi percayalah. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut, dan itu merupakan suatu hal yang wajar bagi manusia. Demikian juga halnya dengan Daud. Hidup Daud selalu terancam. Baru saja Daud terlepas dari tangan Saul yang ingin membunuhnya. Sekarang Daud masuk ke dalam perangkap yang sama. Daud mengalami ketakutan yang luar biasa ketika orang-orang Filistin menangkap dia di Gat. Hidup Daud menjadi tidak tenang. Daud merasa bakal diinjak-injak dan diperangi oleh musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita pun mengalami hal yang sama seperti Daud. Kita merasa takut. Kita takut menjalani kehidupan yang semakin tidak menentu. Kita tidak tahu masa depan kita. Masa depan anak-anak kita mau bagaimana. Mungkin kita takut dengan kondisi ekonomi negara kita yang semakin memburuk, di mana harga-harga semakin mahal. Mungkin saat ini kita terlilit oleh utang piutang dan kita tidak tahu bagaimana cara melunasinya. Atau mungkin saat ini kita takut dengan masalah sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Penyakit yang satu belum sembuh, datang lagi penyakit yang lain. Mungkin juga kita merasa takut kehilangan. Suami takut kehilangan istri. Istri takut kehilangan suami. Orang tua takut kehilangan anak-anak. Anak-anak takut kehilangan orang tua. Dan masih banyak lagi masalah yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita takut. Sehingga ketakutan itu begitu sangat menekan kita, membuat kita gelisah, khawatir, hingga membuat kita susah tidur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita membaca ayatnya yang keempat dan kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika Daud mengalami takut, Daud percaya kepada Allah. Daud mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Daud berpegang teguh kepada firman-Nya. Karena Daud yakin bahwa hanya Allah saja yang sanggup menolong. Hanya Allah saja yang sanggup melindungi dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita belajar dari Daud. Ketika kita mengalami takut, kita harus percaya kepada Allah. Artinya kita harus mempercayakan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Hati kita tetap terpaut kepada Allah. Kita harus percaya bahwa hanya Allah saja yang sanggup menolong kita. Kita pegang janji-janji Allah dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Mari kita membaca ayatnya yang ke-9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ketika
Ketika Daud takut, Daud percaya kepada Allah karena Daud sadar dia memiliki Allah yang peduli. Allah begitu peduli dengan masalah yang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Allah tidak melupakan penderitaan hambanya. Semuanya sudah terdaftar dalam kirbatnya. Jadi, setiap keluh kesah dan permohonan kita, itu Allah tidak pernah lupa. Allah memperhatikan segala keluh kesah kita. Setiap tetes air mata kita dilihat dan diingat oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya adalah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Mereka mengalami sakit. Fungsi livernya terganggu. Dan anak saya yang perempuan juga ada hipertiroidnya, jadi sakitnya double. Dan mereka berdua setiap 1 bulan sekali harus rutin periksa berobat jalan kepada dokter internis. Dan minum obat setiap hari. Saya sebagai orang tua pastinya saya merasa khawatir dengan penyakit mereka. Saya merasa sedih. Saya merasa takut. Saya takut kehilangan mereka. Saya takut dengan masa depan mereka. Mereka berbeda dengan anak yang lain. Mereka mudah jatuh sakit. Kalau kecapean atau salah makan, mereka bisa tiba-tiba pusing kepalanya, perutnya mual atau kembung, badannya lemes, dan masih banyak lagi masalah-masalah fisik yang mereka rasakan karena sakitnya itu. Belum lagi banyak makanan-makanan yang harus dipantang oleh mereka. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan saya adalah hati saya percaya kepada Allah. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang peduli. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia tahu penderitaan kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan hati kita tetap melekat kepadanya. Hati kita percaya sepenuhnya kepadanya. Dan akhirnya, melalui penderitaan yang kita alami, kita mampu mengucap syukur kepada Allah. Mari kita membaca ayatnya yang ke-13 sampai 14. Nazarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sebagai bentuk ucapan syukur Daud kepada Allah yang telah meluputkannya daripada musuh-musuhnya, Daud akan melaksanakan apa yang sudah dinasarkannya dan memberikan korban syukur kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, walaupun hidup kita masih menderita, kita akan dimampukan untuk dapat mengucap syukur kepada Allah. Bersama dengan Allah, kita pasti sanggup menjalani kehidupan ini. Jangan takut, tetapi percayalah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya hati kami boleh tetap terpaut kepadamu. Walau banyak penderitaan yang kami alami, hati kami tetap percaya sepenuhnya kepadamu. Karena Engkau Allah yang peduli. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.